Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, para pemirsa beriman yang dirahmati oleh Allah, kali ini penelusuran kami berada di wilayah Lamongan, yaitu ke makamnya Mbah Mayang Madu. Beliau adalah mertua dari Sunan Derajat, yang lokasinya berada di Kampung Jelak, Dusun Banjar Anyar, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nah, pemirsa, tampak di hadapan kita bentuk gapura pintu masuk menuju area makam terlihat jelas seperti bangunan yang kuno dan masih asri terawat. Tampak juga tertulis tahun pembuatannya. Semoga saja situs bersejarah ini senantiasa terjaga keaslian dan kemurniannya. Pintu gerbang di area depan Masjid Jelak ini sangatlah panjang sekali, pemirsa. Kurang lebih ada 25 atau 30 meter. Nah, pemirsa, tampak di hadapan kita ini adalah Masjid Jami Jelak yang berada di Dusun Banjar Anyar, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Seperti ini, pemirsa, bangunan Masjid Jami Jelak tampak dari samping sebelah utara. Begitu megah bangunannya. Semoga saja dengan keagungan dan kemewahan masjid yang dibangun menjadikan para jemaah semakin betah dan semakin banyak jamaah yang sholat di masjid ini. Ini tampak tempat wudhu untuk para jamaah sholat, dibuat begitu bersih, rapi, dengan bangunannya yang begitu mewah. Seperti ini, pemirsa. Nah, para pemirsa yang beriman yang dirahmati oleh Allah, masih bersama dengan saya di Selamat Arya Kusumo Channel mengajak penelusuran kali ini, yaitu penelusuran ke makam Mbah Mayang Madu atau mertua dari Sunan Derajat. Seperti ini, pemirsa, pintu gapura, pintu masuknya ya. Kita masuk, di samping sebelah kiri kanan ada bejana. Tampak terlihat masih terawat bangunan di gapura pintu masuk makam. Melihat bentuk arsitekturnya kayaknya masih sama, ada hubungannya dengan yang ada di makam Sunan Derajat Lamongan. Nah, pemirsa, tampak di hadapan kita atap dari makam Mbah Mayang Madu berornamenkan kayak
bangunan Cina. Ini pemirsa, ada sumur tua, sumur peninggalan Mbah Mayang Madu yang dikasih nama Sumur Panjalu. Oke pemirsa, ini tampak dari depan pusara atau makam Mbah Mayang Madu yang ada di Kampung Jelak, Desa Dusun Banjaranyar, Desa Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Seperti ini pemirsa, terlihat bangunan yang begitu bersih, tampak kokoh berdiri. Pemirsa, biasanya di pusara makam yang lain itu untuk batu nisannya dikasih kain berwarna putih, akan tetapi di sini dikasih berwarna merah. Seperti ini pemirsa, area komplek makam Mbah Mayang Madu ini juga juga bercampur dengan makamnya warga sekitar, akan tetapi dipisah. Ini tampak sebelum kita masuk, di kanan kiri kita lihat banyak makam. Nah pemirsa, Masjid Jami Jelak tampak terlihat, dan memang makam Mbah Mayang Madu ini berada tepat di belakang atau di sisi barat dari masjid. Ini pemirsa, mari kita masuk menuju area makam. Tampak di depan kita pemirsa, itu adalah pintu gerbang masuk yang aslinya dari dulu. Sudah tertanam ke dalam tanah dan tinggal separuhnya yang tampak terlihat. Biasanya para peziarah sebelum masuk, sebelum bertawasul, harus melewati pintu itu. Nah itu tampak di depan kita pemirsa. Untuk cungkup atau atas bangunan makam Mbah Mayang Madu ini kayak model masjid Cengho yang ada di Surabaya pemirsa, dan juga bisa dikata mirip bangunan kelenteng. Ini pemirsa pintu masuknya. Mari pemirsa, saya ajak masuk. Assalamualaikum ya. Nyun sewu mangke. Jenengan juru kuncan ten mriki nggih. Jenengan paling asma Abah Toha nggih. Nggih, Abah Toha. Nggih, nyun sewu. Kula nderek damel konten YouTube niki, Mbah. Izin kalian jenengan. Dan semberap sinten-sinten mawon sing wonten pesarian ten mriki. Nah, mulai niku sinten, Mbah? Mbah Mayang Madu. Oh, sebelah niki Nggih, Mbah Mayang Madu. Mbah Mayang Madu. Lajeng sing mriki sinten, Mbah? Iki garwane mboten tentakene niki. Siniku. Nggih niki yogane. Siniki yogane. Nggih mbok tuwane Raden Kusum Sunan Derajat. Nggih. Derek sedanten niku gangsal niki. Tiga yogane. Bu Siti Sofia. Nggih. Niki napa ne? Oh, Nggih. Garwane iki yogane Mbah Mayang Madu. Mbok tuwane Raden Kusum Sunan Derajat. niki Mbok nom tem derajat. sing niki. Nggih.
para pemirsa, tampak di hadapan kita atap dalam bangunan makam Mbah Mayang Madu. Tampak terlihat jelas nuansa Cina digabung dengan Jawa. Ada tulisan Jawa mengelilingi tiap sudut pandang kita, dan model arsitektur Cina juga tampak terlihat. Nah, seperti ini pemirsa, sungguh tampak begitu indah sekali. Perpaduan warna yang begitu sangat arsitektis. Kan murid-murid yang ini bagian mau lagi mimpin murid keamanan ya Itu. dorong ngoten. Ngoten nggih. Tiga niku tunggu. Setunggal niki, Kali kali niki, niku tiga niku. terus wonten malih ten mriko, Mbah. Nggih. Nyun sewu, Mbah. Dan di sebelah barat makam Mbah Mayang Madu, kita lihat ada musola untuk tempat peribadatan. Nah pemirsa, kita sekarang diajak oleh Mbah Toha sebagai juru kuncen untuk menuju ke makamnya Mbah Soleh, Mbah Kinanti, dan juga pembantunya. Assalamualaikum. Nyun sewu, Mbah, niki wonten makam malih makam panjang niki makame sinten to, Mbah? Mbah Soleh kalian Mbah Kinanti, Mbah Soleh kali Mbah Kinanti. tengah pembantu. Pemirsa, tampak terawat, bangunannya begitu indah dengan ornamen-ornamen dan latar belakang yang mempunyai seni artistik dan makna yang tersimpan di dalamnya. Semoga senantiasa Mbah Mayang Madu dan juga Mbah Soleh, Mbah Kinanti, dan para keluarga besarnya yang dimakamkan di area komplek makam sini dalam hidupnya senantiasa diampuni
atas kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua amal kebaikan, amal kebajikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang panjenenganipun bersama hidup di alam barzah atau alam kubur, dengan harapan semoga beliau-beliau semuanya sekarang mendapat nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat, dan kelak di alam akhirat diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Dikisahkan, Mbah Mayang Madu adalah seorang penguasa di daerah sekitar sini. Beliau waktu itu masih beragama Hindu. Konon ceritanya, waktu itu ada saudagar dari Banjarmasin yang terdampar di pantai dan ditolong oleh Mbah Mayang Madu. Saudagar itu dikenal dengan nama Mbah Banjar, yang mana Mbah Banjar sendiri waktu itu sudah beragama Islam. Dengan melihat ajaran agama Islam yang dibawa oleh Mbah Banjar, akhirnya Mbah Mayang Madu ikut masuk agama Islam. Bersama Mbah Banjar, Mbah Mayang Madu akhirnya ikut mensiarkan agama Islam di daerah Jelak waktu itu. Sejak berusia muda, Sunan Derajat telah diperintahkan ayahnya, yaitu Sunan Ampel, untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Semasa muda, Sunan Derajat dikenal dengan nama Raden Qasim. Kemudian, Sunan Derajat diminta untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Gresik. Perjalanan ke Gresik menjadi suatu legenda. Saat hendak menuju Gresik, kapal yang ditumpanginya terkena ombak. Raden Qasim selamat dengan berpegang pada dayung perahu tersebut. Setelah kejadian itu, datang 2 ekor ikan menolongnya. Kedua ikan tersebut adalah ikan cucut dan ikan talang. Dengan pertolongan kedua ikan tersebut, Raden Qasim terdampar di sebuah tempat yang bernama Kampung Jelak, Banjarwati. Di sana, Sunan Derajat bertemu dengan Mbah Mayang Madu dan Mbah Banjar. Kedua mbah tersebut telah memeluk agama Islam. Akhirnya, Sunan Derajat syiar agama Islam di daerah Jelak, dan agama Islam pun berkembang dengan sangat pesat. Melihat kepribadian yang dimiliki oleh Sunan Derajat, akhirnya Mbah Mayang Madu menikahkan putrinya yang bernama Mbah Kemuning atau Kinanti dengan Sunan Derajat. Sunan Derajat sendiri memiliki 3 orang istri, yaitu istri pertama bernama Sufia. Beliau adalah putri dari Sunan Gunung Jati. Istri yang kedua bernama Dewi Kemuning atau Kinanti ketika menetap di Derajat. Dan yang ketiga bernama Retno Ayu Condro Sekar. Beliau adalah putri dari Adipati Kediri. Pemirsa, kali ini saya bertemu dengan juru kuncinya makam Mbah Mayang Madu. Panjenenganipun Bapak Toha sebagai juru kuncen di komplek makam daerah sini. Nah, ini ceritanya bagaimana Mbah Toha, asal usul Mbah Mayang Madu sampai
bisa berada di sini dan wafat dimakamkan di daerah Celak sini. Mbah Mayang Madu niku turunan Hindu. Masih turun Hindu ya. Hindu. Ngajak-ajake Mbah Banjar lare wong mriku. Dan Banjar. Mbah Banjar. Mbah Banjar sambil bakulan beras mriki sambil mados ilmu. Dagang kali dari ilmu. Kapal di zaman dereng enten mesine layar, kelem. Waktu layar itu Nggih, Mbah Banjar kelem ditulungi Mbah Mayang Madu ngrupakno iwak pe, numpak iwak pe pinggir mriki. Terus diramut tiang Banjar kematian anyar dipendem temen niku. Bisa ana rejane jaman tak jenenge desa Banjar Anyar. Saiki niku tok niki penjelak mungkin kula anggopur bisa. niki Banjarannya. Nggih, Mbah Banjar niku niki penjelak ngen kula kali anggopur besar. Kampung kula. Nggih. Jadi secara ngoten ya. Nggih. Jadi belajar nyebaraken ilmu agama kali dagang dan daerah mriki. Ayo ring Lamongan sisir ilmu sing paling gedhe. Nggih. Terus Mbah Mayang Madu niku turunan saking sinten, Mbah? Turunan Hindu. Ngoten. Hindu kan Buddha niku Cina. Mriki mau dereng masuk Islam apa? Ngoten nggih. Nggih. Kok wonten sing ngomong Mbah Mayang Madu niku nggih nama lainnya saking Sunan Derajat. Kan mertuan. Mbah Mayang Madu niku nomor sepuh niki. Nggih, mbok niki mbok nom ten mriko ten Derajat. Maksudnya garwa sing Mbok garwa. Nggih. Mboten nomor sepuh garwa iki. Nggih nek Mbah Mayang Madu kan ke mertuan. Mbah Mayang Madu niku mertuane Nggih. sing rakyate mriki niku sing Mbah sinten niku wau. Ini nomor kali niku dereng mboten ngerteken ya. Mbok nandika mbek nanti kali Mbak Soleh. Iki mboten ngerteken Pak. Mboten wonten nggih. Mboten. Kangen ngoten. Nggih. Ya, bojone Raden Gus Sunan Derajat ku Bu Siti Sofia niku wau. Niku seturunan saking sinten? Ibu Siti Sofia niku wau. Keturunan mbak. Gunung Jati nggih. Sunan Kajuk. Kan ngoten lho konane niku. Sunan Kajuk niku wong kathah Pak. Ten Panceng nggih enten Surawiti niku. Panjang Gresik niku. Nggih enten gunung Pak. Petilasan. Nggih. Apa mboten niku? Yogane Jeng Sunan tadi, Jeng Sunan Gunung Jati ta. Sing Aduh kok wong niku ajak-ajake Mbah Banjar ngajak Mbah Mayang Madu Mbah Soleh niku mari. dadi niku murid nggih Pak Soleh bareng. Lamongan sisir ilmu sing paling gedhe. Pokoknya nggih temen pondok ya agenge ngoten. Firman niki rupa alas ngoten nggih. Nggih alas lubuk gerang banyak nemani mriki. Rawa niki. Gapura mau pedem separo. Ke atas pintu masuk niki nggih. Nggih. Baru nggih. Niki perkiraan tahun pinten Pak? Bangune Maksudnya ditemukan makam Mbah Mayang Madu. juga niki bangune niki 2013, 2015 rong tahun. Bangune. Nggih. Cuman dari asal muasal mbok menawi tahun pinten Kok mboten kono mboten tahu nih. jenengan termasuk julukan jen pun ting nomor ping pinten nggih. Mulai pertama diundang nanti jenengan. Ya, nggih kula pertama mboten malih. Ngrumbien Kak jaraken mawon mboten sing ngrumat. Mboten enten wani mriki. Mriki niki Dharma iki. Nang kula diwedeni napa Mas? Tak mboten wedi. Kabeh keprayu. Ya, asal niki didakaken jarakan rombongan dadi kula niki mboten mentolo kula rumah kanggo kula rumah kon burunan derajat. Kan wani kang derajat ana ngoten critane. Nggih. Kebetulan jenengan nggih ngajine sareng nggih kali Jeng Gopur Nggih. seangkatan. Nggih. Gurune sekolah sami, gurune ngaji sami. Kebetulan Jeng Gopur ngasutan pondok pesantren, Nggih. siar agama lewat pengajian. Nggih. Jenengan kebetulan Oh, pencen nggih. tinggi alhamdulillah. Nggih mamula. Pak Gopur ngene. Kon mari sekolah mbek aku kon nduk omong pe. Kon ngluyur mbek aku sugih. Mateng aku ya kula ngoten ta. Ngoten. Terus sugih niku derajat kiambak-kiambak. Nggih. Oke, aniki kula penawan tak kek makom, bumi tak kek pondok Sabta.
sak matimu. Yo ngoten. Ngoten. Nggih. Sawe Mbah Yai Kofu.